Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Hartanto dengan NIM 042111535043. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji statistik untuk ujian tengah semester statistik untuk akuntan semester 2. Nah, pada ujian tengah semester ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apakah rata-rata jumlah karyawan wanita berbeda dari nilai 0,30. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menggunakan uji one sample test. Langkahnya adalah klik analyze, kemudian compare means, kemudian one sample test. Nah, untuk tes variabel isi dengan karyawan wanita, kemudian untuk tes value isi dengan nilai 0,30. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengambil kesimpulan, kita dapat melihat dengan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata jumlah karyawan wanita menunjukkan angka 0,222844, yang berarti bahwa cara statistik rata-rata jumlah karyawan wanita secara signifikan lebih rendah dari nilai 0,30. Kemudian kita juga dapat menyimpulkan dengan melihat nilai signifikan pada tabel one sample test. Nilai signifikan menunjukkan angka 0,000. Nah, nilai ini kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, yang memiliki arti bahwa terdapat perbedaan secara signifikan. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, apakah rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria? Menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan uji to independent sample test. Namun sebelum melakukannya, saya akan transform data gender CEO yang kualitatif menuju data kuantitatif. Hanya dalam transform dapat untuk different variable dengan gender CEO, nama diisi dengan gender CEO. Dan klik change dan klik all any values. Value diisi dengan pria, value diisi dengan angka, dan klik continue dan klik OK. Dan selanjutnya kita akan melakukan uji to independent sample test, analyze, compare means, dan independent sample test. Untuk tes variabel isi dengan penjualan, dan untuk grouping variabel ini bisa menggunakan gender CEO apabila kita tidak perlu untuk melakukan transform. Namun jika kita mentransform terlebih dahulu, kita dapat menggunakan gender CEO. Namun ini adalah opsional. Jika menggunakan gender CEO yang atas, kita pada grouping variabel nanti untuk grup 1 langsung isi saja dengan pria, dan untuk grouping 2 langsung isi dengan wanita. Untuk gender CEO ini kita masukkan angka 0 dan 1. Kita coba untuk gender CEO yang melalui transform dan klik define group. Grup 1 isi dengan angka 0, grup 2 isi dengan angka 1. Continue dan klik OK. Nah, untuk mengambil kesimpulan, kita dapat melihat dari rata-rata yang terdapat pada tabel statistik. Nah, rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh pria menunjukkan angka 1,85904, dan rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita menunjukkan angka 3,08896. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan yang dipimpin oleh CEO wanita lebih tinggi secara statistik jika dibandingkan dengan rata-rata penjualan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga adalah, apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan uji descriptive test. Untuk langkahnya adalah klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian klik for all steps. Nah, untuk row isi dengan kategori, untuk kolom isi dengan gender CEO. Kemudian klik statistik, tentang J-square, klik continue, dan klik OK. Nah, untuk mengambil kesimpulan, kita dapat melihat dari
nilai signifikan berdasarkan tabel hasil J-square test. Nah, nilai signifikan menunjukkan angka 0,990 atau nilai ini lebih dari 0,05 atau lebih dari 5%. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, ini memiliki arti bahwa tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Untuk pertanyaan terakhir dari ujian tengah semester adalah apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran? Nah, untuk menjawab pertanyaan terakhir ini, saya akan menggunakan uji Pirate Test. Langkahnya adalah klik Analyze, kemudian klik Compare Means, kemudian klik Pirate Sample to Test. Nah, untuk variabel pertama, isi dengan penjualan. Kemudian untuk variabel kedua, isi dengan anggaran pemasaran. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengambil kesimpulan, kita dapat melihat nilai signifikan berdasarkan tabel hasil Pirate Sample Test. Nah, nilai signifikan total yang terdapat pada tabel Pirate Sample Test menunjukkan angka 0,000 atau kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti bahwa rata-rata penjualan dan rata-rata anggaran pemasaran adalah sama. Demikian uji statistik dari ujian tengah semester statistik untuk angkutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.